Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febiani Triputri. Kami dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer statistik dengan dosen pengampu Ibu Leni Gustina SMMM. Sebelumnya video ini kami buat untuk menjelaskan bagaimana menggunakan Smart PLS dengan uji outer loading dan inner model. Saksikan video kami. Selamat menyaksikan video kami. Apa sih Smart PLS itu? Smart PLS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data kuantitatif, khususnya dalam konteks Structural Equation Modeling atau disingkat dengan SEM. Nah, Smart PLS ini lebih sering dipakai di bidang yang pakai model pengukuran atau pengujian hubungan antar variabel, kayak misalnya di ilmu sosial, manajemen, atau pemasaran. Jadi, kalau misalnya kamu mau tahu hubungan antara kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan loyalitas pelanggan, Smart PLS ini bisa bantu menganalisisnya. Konsep perhitungan Calculate Smart PLS terbagi menjadi 4. Yang pertama, outer model atau model pengukuran. Ini bagian buat ngukur apakah indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur variabel itu benar atau tidak. Dan kita juga dapat melihat hasil uji validitas konvergen, diskriminan, dan uji reliabilitas. Yang kedua, inner model atau model struktural. Setelah memastikan indikatornya oke, Smart PLS bakal ngitung hubungan antar variabel selain itu. Di sini akan dipaparkan hasil koefisien determinasi, R-square, nilai pengaruh Q2, dan efek size F2. Yang ketiga, uji seek-to-Tailor. Yang pertama yaitu ada PLS algorithm, kedua bootstrapping, yang ketiga blindfolding. Yang keempat, collinearity statistic atau nilai VEF. Nah, teman-teman, sebelum memulai proyek, jadi kita harus menyalin data dari Excel terlebih dahulu ke file berbentuk CSV atau melalui Notepad seperti gambar yang ada di samping. Habis itu, buka aplikasi Smart PLS lalu lakukan seperti gambar yang ada di samping ini. Next, pilih data dari Excel yang sudah teman-teman simpan tadi, lalu klik Open. Nah, muncullah pada seperti gambar yang di atas. Setelah itu, beri nama lagi, tapi bedakan ya dari nama proyek yang tadi. Lalu klik 2 kali, sesuai dengan perintah yang ada di layar. Jika setelah diklik muncul seperti gambar yang di atas, maka step yang teman-teman lakukan sudah benar ya. Untuk bagian yang ini, kamu harus mengkliknya 2 kali, supaya bisa keluar seperti yang ada di atas. Baik, selanjutnya hubungkan antar variabel ekuivalennya dengan mengklik kursor untuk menghubungkan. Bulatan yang merah tadi berubah menjadi warna biru. Perhitungan pertama PLS algorithm lebih besar dari hasil outer loading. Jika angka pada hasil outer loading berwarna hijau, maka data tersebut dinyatakan valid. Jika angka pada hasil outer loading tersebut berwarna merah, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Perhitungan PLS algorithm outer loading. Uji validitas konvergen (berdasarkan AV) dapat dilihat pada output di atas, bahwa indikator KP, LP, dan VS dengan nilai AV lebih kecil dari 0,5, maka dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha lebih besar dari 0,7, maka data tersebut dinyatakan valid. Dapat dilihat bahwa KP 0,259, LP 0,118, dan VS 0,259
maka data tersebut dinyatakan tidak valid karena lebih kecil dari 0,7. Selanjutnya, untuk uji validitas diskriminan, dapat dilihat pada output di atas bahwa hanya indikator variabel VS yang keluar. Untuk itu, berdasarkan ketentuan uji validitas diskriminan dengan indikator variabel VS senilai 0,559, maka dinyatakan variabel tersebut adalah indikator variabel valid. Selanjutnya, untuk perhitungan inner model, berdasarkan output calculate PLS algorithm bagian R-square, dapat dilihat bahwa hanya indikator variabel LP yang keluar. Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan nilai R-square untuk indikator variabel LP dengan nilai 0,161, artinya indikator tersebut dinyatakan lemah atau tidak baik. Untuk ketentuan R-square-nya dapat dilihat di atas. Untuk 0,19 artinya lemah, untuk 0,3 artinya moderat atau baik, untuk 0,67 artinya kuat. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan inner model PLS algoritma bootstrapping dan blink folding. Di sini nilai Q2 bisa dikatakan 0,02 itu lemah, 0,15 itu moderat, 0,35 itu kuat. Berdasarkan hasil output pada calculate blink folding, bagian redundasi validasi dapat dilihat bahwa di sini hanya indikator variabel LP saja yang dapat dinilai. Maka bisa disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan nilai Q2 untuk indikator LP itu 0,036, yang artinya indikator ini termasuk lemah atau tidak baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan perhitungan indeks model PLS algoritma bootstrapping dan blink folding. Di sini nilai efek ZIS atau F2 0,02 itu kecil, sedangkan 0,15 itu menengah, 0,35 itu besar. Berdasarkan output pada calculate PLS, algoritma dapat kita lihat bahwa di sini hanya indikator variabel L saja yang dapat dinilai. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketentuan nilai efek ZIS atau F2 untuk indikator LP 1 berpengaruh besar. Selanjutnya, untuk nilai uji signifikan subtailored t-value, didapatkan nilai 1,96 karena signifikan levelnya yaitu 5% atau 0,05. Dari gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa output pada calculate bootstrapping di sini tidak ada yang valid untuk dinilai. Nah, berdasarkan hasil output pada calculate PLS algorithm, dapat kita lihat di atas bahwasannya semua nilai fifth indikator kecil dari 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator tidak mengalami masalah multikoronalitas karena jika nilai fifth besar dari 5, maka semua indikator mengalami masalah multikoronalitas. Baiklah, sekian video presentasi kami tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.